杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Han Fei tetap diam, namun gigi peraknya terkatuk. Tubuhnya yang halus naik turun saat melewati badai yang dahsyat. Setelah serangan yang kuat, Yan Jian bahkan tidak dapat menggaruk sudut pakaian Han Fei, sehingga dia menjadi sangat marah. Bahkan matanya merah. Dia sepertinya merasa kehilangan muka di depan begitu banyak bawahannya. Transformasi Dewa Iblis. Saat dia berteriak dengan marah, pola sihir hitam yang kompleks dengan cepat muncul di wajahnya. Energi dan darahnya melonjak dan gila-gilaan yang membuat efektivitas tempurnya meningkat secara signifikan. Melihat itu, Han Fei tidak berani mengabaikannya dan juga menggunakan transformasi Dewa Iblis. Wajah cantiknya ditutupi oleh pola sihir merah muda. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi dipenuhi dengan aroma bunga yang samar. Kemudian potongan kelopak bunga tak dikenal yang terkondensasi dari energi sejati jatuh dari langit. Menyerang Yan Jian seperti belalang yang lewat. Saat melihat bahwa Yan Jian tidak mengelak sama sekali, dia mengepakkan tinjunya dan kelopaknya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Memasuki tingkat kesucian kedua. Han Fei berseru. Ternyata Anda telah menyembunyikan tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya. Yan Jian tertawa. Belum terlambat untuk mengetahui kebenaran sebelum Anda mati. Sambil tertawa, tombak iblis hitam terlempar dari tangannya dengan momentum yang tak terhentikan. Langsung menembus perut Han Fei, yang membuat Han Fei mengerang kesakitan, kemudian dia menyemburkan seteguk kabut darah. Dan momentumnya dengan cepat turun. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah pucat dan dia terjatuh dengan ringan menuju kawah. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, Yan Jian melukai Han Fei dengan parah hanya dengan satu pukulan, sehingga perbedaan kekuatan antar komandan dapat dilihat. Bahkan jika Yan Jian berani memiliki niat berbeda, dia bukanlah tanpa dukungan. Ayo pergi! Ketika Han Fei jatuh, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyuruh Yang Ke dan berbisik di telinganya. Tapi Yang Ke bahkan tidak bisa bergerak karena benturan momentum antara dua master alam suci. Namun meskipun dia mendengar instruksi Han Fei untuk melarikan diri dari sini, tapi dia tidak dapat melakukan apapun. Yan Jian tidak akan membunuhnya dan bahkan meminta bantuan darinya, sama seperti Li Rong. Namun Yan Jian adalah tipe orang yang akan membakar jembatan dengan menyeberangi sungai pada pandangan pertama, dan jauh lebih tidak aman dibandingkan bekerja sama dengan Li Rong. Jadi Yang Ke tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun dari seluruh tubuhnya. Jadi dia hanya bisa terbang bebas di bawah tatapan putus asa Han Fei. Tangkap dia! Yan Jian berteriak dingin pada orang-orang di samping, bahkan tanpa melihat ke arah Han Fei. Di antara mereka, prajurit puncak batas kenaikan abadi yang paling dekat dengan Yang Ke bergoyang dan berhenti di depan Yang Ke. Kemudian dia mencubit lehernya dengan satu tangan, menatapnya dengan dingin dan berkata dengan senyum jahat. Manusia, mulai sekarang ayo kita layani Tuan Yan Jian. Ekspresi Yang Ke muram. Dia terengah-engah dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berdentang. Di bawah tekanan putus asa itu, tubuh emas kebanggaannya sepertinya mengalami reaksi yang tidak biasa. Semakin besar tekanannya, semakin kuat pantulan tubuh emas yang dibanggakan itu. Dan Yang Ke tiba-tiba teringat bahwa alasan mengapa dia bisa mendapatkan tubuh emas yang dibanggakan, justru karena kegigihannya terhadap keputusasaan. Selain itu, dia juga mempelajari rahasia tubuh emas yang membanggakan dari pertempuran putus asa yang tak terhitung jumlahnya.
Dengan kilatan inspirasi di benaknya, Yang Ke mengangkat sudut mulutnya dan berteriak pelan. Ao yang pantang menyerah. Segera, belenggu dan tekanan yang ditempatkan pada tubuhnya hancur dalam sekejap. Pada saat ini, Yang Ke mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mendapatkan kembali kebebasan. Meskipun dia melihat bahwa tekanan dan momentum monster suci tingkat kedua ini masih setinggi gunung, tetapi Yang Ke tidak lagi berdaya seperti sebelumnya. Saya tidak akan bekerja untuk siapapun. Yang Ke menyeringnya pada prajurit iblis itu, dan setetes cairan yang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di bawah kendali pikirannya, setetes cairan yang ini dengan cepat berubah menjadi pisau tajam. Bila tajam dari cairan yang menembus dada prajurit iblis itu, dia menatap Yang Ke dengan mata terbuka lebar, jelas tidak menyadari apa yang terjadi. Segera energi yang sejati yang luar biasa murni, yang bertentangan dengan energi jahat di tubuhnya, langsung memurnikan energi jahat di tubuhnya. Sehingga jeritan keluar dari mulutnya karena rasa sakit yang menusuk tubuhnya, dan energi yang sebenarnya yang menahannya membuatnya bingung. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali, dan dia jatuh ke arah kawah seperti karun kain. Bagaimana mungkin? Yan Jian juga tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa di bawah tekanannya sendiri, manusia ini masih bisa bertarung. Ketika dia melihat salah satu bawahannya terluka parah tanpa alasan yang jelas, dia langsung menjadi marah dan berkata, "Anda pantas mati." Sambil berteriak, Yan Jian melihat tangan besarnya terbuka dan meraih Yang Ke. Melihat itu, rambut di tubuh Yang Ke berdiri tegak. Dia mampu membunuh seseorang di puncak alam kenaikan abadi hanya dengan satu tangan. Bagaimanapun serangan orang kuat di alam suci sangat mengerikan. Jadi dia secara naluriah merasakan krisis yang sangat besar. Dengan jentikan tangan besarnya, lebih dari selusin tetes cairan yang menyembur keluar dari ujung jari. Cairan yang berubah menjadi tombak yang tidak bisa dihancurkan di udara, menunjukkan warna emas dan menusuk ke arah tangan besar Yan Jian yang terbuka. Tuar! Di bawah pukulan Yang Ke, serangan Yan Jian diblokir sejenak. Bahkan dia tidak bisa mengabaikan energi yang sejati murni ini. Sehingga energi iblis yang terkandung di telapak tangannya dengan cepat dimurnikan, dan bahkan telapak tangannya terbakar dengan lapisan luka terbakar. Bagaimanapun, setetes yang liquid adalah kristalisasi esensi sejati Yang Ke. Selusin tetes yang liquid setara dengan Yang Ke yang meledakkan esensi sejatinya. Lebih dari 10 kali dalam sekejap. Setelah membuang cairan yang bahkan tidak melihat ke belakang. Dalam keamarahan cucian, dia berbalik dan bergegas ke bawah. Sebelum Nanfei jatuh ke dalam lahar, dia mengulurkan tangan untuk menangkap tubuhnya dan menjepitnya di bawah lengannya. Kemudian energi aslinya beredar, membungkus keduanya dan jatuh ke dalam lava. Kedua sosok itu menghilang. Cepat, kejar dia! Yan Jian menjadi marah dan memimpin dalam mengejarnya. Mendengar itu, bawahan Yan Jian juga saling memandang. Setelah menggertakkan gigi, mereka tanpa daya untuk mengikutinya. Karena meskipun mereka memang suka berperang, tetapi jika mereka diminta untuk terjun langsung ke lingkungan yang menahan mereka, mereka masih agak takut dan ragu-ragu. Di bawah magma, Yang Ke terbiasa dengan jalannya, dan dia serta Han Fei dengan cepat menyelam. Setelah terperangkap di bawah lengannya, Han Fei memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Mata indahnya menatap Yang Ke tanpa henti, dan dia merasa sedih di hatinya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh manusia ini. Jika dia tidak tiba-tiba meledak di saat-saat terakhir, dia mungkin tidak akan pernah kembali kali ini. Bagaimanapun, Yan Jian benar-benar ingin membunuhnya untuk menyatukan kastil Dewa Iblis. Dia harus melenyapkan para pembangkang dan tidak akan berbelas kasihan padanya. Tapi bagaimana si kecil ini melakukannya? Di bawah tekanan yang begitu kuat, sungguh sulit dipercaya
bahwa dia masih bisa bergerak. Saat dia diusir, bahkan Han Fei sendiri pun putus asa. Dilihat dari samping, ekspresi manusia ini tegas, tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, Han Fei dengan tajam melihat jejak kegembiraan tersembunyi di matanya. Seolah-olah dia sepertinya menikmati kehidupan yang menyenangkan. Saat Han Fei sedang berpikir dalam hatinya, dia tiba-tiba tampak galak dan berkata, "Cepat, Yan Jian mengejar kita." Jelas ada nafas yang keras dan marah di atas kepalanya. Sepertinya Yan Jian telah menjadi gila. Jika manusia ini melarikan diri darinya, dia mungkin akan menjadi gila, pikir Han Fei. Saya tahu. Yang mengangguk ringan dan bertanya, apakah itu batasan Anda pada posisi di mana Anda menciptakan ruang meditasi untuk saya? Hampir sama. Anda bisa masuk lebih dalam lagi. Han Fei menjawab dengan lemah. Lalu menurut Anda, di mana batas Yan Jian? Tanya Yang Ke lagi. Karena dia telah memasuki alam suci tingkat kedua, dia bisa turun 100 kaki lagi. Bagaimanapun, yang panas di sini terlalu kuat dan itu sangat menekan klan iblis kuno saya. Kalau begitu, dia tidak akan bisa mengejarnya. Yang menyeringai, penuh percaya diri. Mata indah Han Fei berbinar dan dia tiba-tiba teringat bahwa pria kecil ini sepertinya telah menyelam jauh sebelum dia datang menjemputnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam dia bisa melangkah. Menilai dari nada bicaranya dan penampilannya saat ini, dia harus bisa masuk lebih dalam ke posisi level yang lebih rendah. Jadi dia langsung menantikannya. Setelah berpikir sejenak, Yang Ke berkata, "Bisakah Anda bertahan?" "Entahlah, cobalah saja, itu lebih baik daripada ditangkap olehnya," kata Han Fei sambil tersenyum pahit. Sebenarnya dia tidak akan membunuh Anda dan nyawa Anda tidak dalam bahaya jika dia menangkap Anda. Tapi kenapa Anda masih mengambil resiko seperti itu? Kata Han Fei dengan bingung. Saya lebih percaya pada Li Rong. Jika tebakan saya benar, jika Yan Jian menangkap saya, dia pasti akan membunuh saya setelah dia selesai memanfaatkan saya. Kata Yang Ke dengan serius. Anda masih memiliki kesadaran diri? Han Fei sedikit mengangguk. Apakah Anda dan Hua Mo juga berpikir begitu? Yang Ke tiba-tiba tersenyum dingin padanya. Mendengar itu, jantung Han Fei tiba-tiba melonjak dan dia memandang Yang Ke dengan heran. Seperti yang diharapkan. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya suram. Kami memang telah memikirkannya, tapi kami belum membuat keputusan, karena kami klan iblis kuno tidak perlu berhutang budi kepada manusia. Han Fei menjawab dengan dingin untuk menyerah. Sebaliknya, dia mengatakan apa yang dia ingin katakan. Ide Anda cukup memberiku alasan untuk membunuh Anda sekarang, untuk menghindari masalah di masa depan. Yang Ke mencibir. Terserah Anda. Han Fei memiringkan kepalanya. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda karena meski Anda terluka, tapi masih sulit bagi saya untuk membunuh Anda. Anda agak sadar diri. Han Fei mendengus. Tapi setelah kejadian hari ini, menurut saya, Anda bisa mempertimbangkan kembali. Apakah Anda ingin membalas kebaikan dengan kebencian? Jika Anda berani berpikir seperti itu lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sekarang, saya tidak akan membunuh Anda. Itu bukan karena saya lembut dan baik hati, tapi karena kita di atap yang sama sekarang. Mendengar kata-kata Yang Ke, Han Fei mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil inisiatif ketika berbicara dengan manusia ini. Dia sepertinya mampu menembus hatinya sendiri dan mendeteksi pikirannya sendiri. Di bawah pengejaran Yan Jian, seorang pria kuat yang telah mencapai kesucian tingkat kedua, Yang Ke tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Sebaliknya, dia menawar dengan Han Fei dengan pikiran jernih. Mencoba menggunakan fakta
bahwa dia menyelamatkannya kali ini untuk membuatnya mengubah permusuhannya terhadapnya. Di bawah magma yang Jian memimpin, kekuatan menakutkan meletus dari tubuhnya yang kuat, mendorong magma panas ke dua sisi. Meskipun dia menyelam dengan sangat cepat, dia masih tidak bisa melihat Yang Ke dan Han Fei. Kesadaran terkunci pada lokasi mereka. Manusia, Anda tidak bisa melarikan diri. Menyerah saja sehingga penderitaan Anda akan berkurang. Jika tidak, jika Anda ditangkap oleh saya, Anda pasti akan kehilangan beberapa lapisan kulit. Yang Jian meraung sambil mengejar. Namun Yang Ke mengabaikannya dengan terjun lebih dalam. Jika dia berhenti saat ini, itu akan menjadi akhir. Karena tidak peduli apa, dia tidak ingin jatuh ke tangan orang seperti Yang Jian. Segera, dia dan Han Fei telah mencapai kedalaman latihan meditasi Yang Ke mereka selama sebulan terakhir. Namun setelah tiba di sini, kondisi Han Fei menjadi lebih buruk. Meskipun dia terbungkus dalam yuan sejati Yang Ke, aura iblisnya tampak agak tidak stabil, dan dia secara naluriah mulai menolak energi panas di sekitarnya, dan ada juga sedikit kepanikan di wajahnya. Dan Han Fei juga baru saja mengatakan bahwa ini pada dasarnya ini adalah batas dari apa yang bisa dia tanggung. Jika lebih harus turun lebih dalam lagi, dia juga tidak punya pilihan. Lagi pula ketika dia sampai di sini, hidup dan mati pada dasarnya sepenuhnya dikendalikan oleh Yang Ke. Jika Yang Ke memiliki niat untuk membunuhnya, dia dapat meninggalkannya di sini. Apalagi itu Yang Jian yang datang kemudian, atau dia tetap di sini. Terlepas dari energi panas itu sudah cukup untuk membunuh Han Fei yang terluka parah. Jadi bagaimana dia tidak gugup? Pada saat yang sama, Yang Ke meliriknya, menyeringnya padanya, kemudian meningkatkan keluaran energi aslinya, dan membungkusnya erat-erat tanpa ada niat untuk meninggalkannya. Setelah menyadari hal ini, Han Fei tidak bisa menahan nafas lega dan menatapnya dengan dingin, dengan suasana hati yang rumit. Manusia, Anda telah berhasil membuat saya marah. Saya telah memutuskan bahwa hidup Anda akan lebih buruk daripada kematian. Teriakan marah Yang Jian datang dari atas ketika dia melihat bahwa Yang Ke tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi. Dia segera kehilangan mukanya, jadi dia tidak peduli lagi dengan hal lain. Dia hanya ingin menangkap Yang Ke dan menyiksanya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Saat dia berbicara, kecepatan meningkat ke level lain dan dia mengejar tanpa henti. Mendengar itu, ekspresi Yang Ke sedikit berubah dan dia menyelam lebih cepat. Tetapi bagaimanapun juga budidayanya tidak sekuat cucian dan jarak antara kedua sisi semakin pendek sedikit demi sedikit. Tampaknya karena Yang Jian dan orang kuat lainnya melepaskan momentumnya, gunung berapi tersebut menjadi lebih stabil, menyebabkan magma di bawahnya naik dengan cepat, sehingga menghambat kecepatan Yang Ke untuk menyelam ke bawah. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki. Saat kedalamannya meningkat, energi yang di sekitarnya dan panas yang membakar menjadi semakin intens. Dan panas ini juga membuat Yang Ke berkeringat deras leher putih rampingnya dan berguling sampai ke dada. Apakah Anda telah mencapai batas Anda? Han Fei bertanya tiba-tiba. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kesulitan Yang Ke, namun Yang Ke tetap diam. Sungguh sial, saya harus mati bersama manusia seperti Anda. Han Fei menghela nafas pelan, sepertinya dia sangat menyesali hidupnya. Diam! Yang Ke berteriak dengan marah. Jelas dia tidak menyangka saat ini wanita ini masih mendiskriminasinya. Meskipun dia telah merasakannya ketika dia berada di kastil Dewa Iblis. Banyak orang dari klan iblis kuno meremehkannya, tapi sikap Guan Er terhadapnya sangat santai sekarang. Meskipun dia juga meremehkannya pada awalnya. Tampaknya di mata klan iblis kuno, manusia dan segala sesuatunya adalah ras kelas bawah. Hanya mereka, klan iblis kuno yang merupakan makhluk dengan darah bangsawan, dan itu seperti penghinaan bagi Yang Ke. Jadi penampilan seperti itu membuat Yang Ke sangat tidak nyaman, dan itu bahkan lebih jelas bagi Han Fei.
Sejak pertama kali dia melihatnya sampai sekarang, dia berkomunikasi dengannya dengan cara yang merendahkan. Tapi Yangke tidak tahu apa yang dia banggakan. Namun setelah dia selesai berbicara, terdengar suara lembut dan sepasang sayap tiba-tiba terbentang di belakang Yangke. Saat sayapnya melebar, kecepatan Yangke meningkat ke tingkat lain dan di bawah kendalinya, sepasang sayap yang lebar dan indah benar-benar menyusut menjadi bola, membungkus Yangke dan Hanfei di dalamnya. Sehingga panas yang luar biasa tiba-tiba menjadi sangat berkurang. Hukum surga! Mata indah Hanfei bergetar hebat. Dia menatap kosong ke sayap Yang Yan yang mengelilingi dirinya dan berseru. Karena dari sayap indah ini dia merasakan misteri dan kekuatan mendalam yang tidak dapat dipahami. Namun misteri dan kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh Yangke, tetapi hukum surga yang diperoleh melalui beberapa kesempatan khusus. Anda sebenarnya... Hanfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Yangke menggoda. Iya, ini memang kekuatan yang dibawa oleh hukum surga. Ciptaan Anda benar-benar patut ditiru, kata Hanfei pelan, mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh sepasang sayap, tapi saat dia tidak ingin menyentuhnya, dan ada suara kesemutan lembut di tangan kecilnya. Bagaimanapun, energi yang sejati yang terkandung di sayap ini juga bertentangan dengan aura iblisnya. Meskipun tidak akan terluka, itu akan memurnikan aura iblisnya. Jadi, dia menarik tangannya. Hanfei menggigit bibir merahnya, merasakan sesuatu dan berkata dengan wajah gembira. Kecepatan Yan Jian melambat. Dia seharusnya mencapai batasnya. Yangke terkekeh. Tapi selama dia memblokirnya, kita tidak bisa keluar. Cepat atau lambat kita akan ditangkap olehnya. Apakah menurut Anda Nonali tidak akan memperhatikan gerakannya? Yangke mencibir. Anda telah bersama Nonali selama bertahun-tahun dan sepertinya Anda masih belum memahami wanita ini dengan baik. Jelas dia tidak bodoh, karena Yan Jian berani membawa orang keluar untuk menyerang kita. Bahkan jika Nonali tidak segera mendapatkan beritanya, dia mungkin akan mengetahui kebenarannya dalam beberapa hari. Jadi kita akan bersembunyi sebentar. Mendengar itu, Hanfei tersipu dan tetap diam. Sebagai salah satu dari 4 komandan, biasanya dia bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Tapi apa yang dia temui hari ini selalu di luar dugaannya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa berpikir normal. Manusia, Anda akan menyesalinya. Tiba-tiba sebuah raungan enggan datang dari atas. Hanfei, jika Anda tidak ingin mati, bawa manusia itu keluar dan saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Namun tidak ada yang memperhatikannya karena ketika Yan Jian berteriak, Yangke dan Hanfei menyadari bahwa dia telah berhenti mengejar. Bahkan jika dia mencapai tingkat kedua alam suci, dia tidak dapat mengejarnya terlalu jauh dalam lingkungan yang mengekangnya. Jadi seolah-olah dia melihat harapan untuk melarikan diri. Hanfei juga tampak sedikit berseri-seri. Turunkan saya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditahan di bawah lengan manusia ini dan tidak melawan. Cedera Anda. Yangke meliriknya. Jangan bandingkan saya dengan tubuh manusia Anda yang rapuh. Saya adalah anggota klan iblis kuno. Sebelum dia selesai berbicara, Yangke melepaskannya. Dia pasti merasakan rasa jijik Yangke. Hanfei dengan bijak tidak melanjutkan berbicara, tetapi mengikuti Yangke selangkah demi selangkah. Menerima energi sejatinya dan perlindungan lapis ganda dari sayap matahari. Meskipun raungan Yan Jian terdengar satu demi satu dari atas, dan magma menjadi semakin tidak stabil, baik Yangke dan Hanfei dengan gugup mencari jalan keluar. Mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Tiba-tiba wajah Hanfei bersinar, kemudian dia menunjuk ke satu arah dan berseru, "Lewat sini!" Yangke terkejut dan merasakan arah yang ditunjukkannya. Dia tidak bisa menahan senyum.
berbalik dan berlari ke arah itu. Sesaat kemudian, magma yang mengelilingi kedua orang itu tiba-tiba menghilang, dan kedua orang itu berlari ke dalam sebuah terowongan. Meskipun terowongan itu gelap gulita, tetapi sangat kering dan panas di sini tidak tertahankan seperti di magma. Tapi sebenarnya ada tempat seperti itu di bawah gunung berapi ini yang membuat Yangke sedikit gembira. Sambil duduk di tanah terengah-engah, tidak peduli siapa mereka berdua merasakan kegembiraan karena bisa bertahan dalam situasi putus asa. Dan perlahan-lahan mereka terbiasa dengan kegelapan. Yangke melihat sekeliling dan menemukan bahwa di sisi kiri magma panas masih dimuntahkan ke atas. Sedangkan di sisi kanan ada terowongan tanpa dasar. Lebih baik masuk lebih dalam untuk berjaga-jaga magma masuk. Yangke menyarankan dengan gelisah. Bagaimanapun magma tersebut sekarang mengalir ke atas di bawah kekuatan yang kuat. Mendengar itu, Han Fei yakin dan tidak membantah. Dia berdiri dengan susah payah dan mengikuti Yangke. Dalam kegelapan yang buta, Yangke meraba-raba ke depan dan Han Fei tidak berani menjauh darinya. Lagi pula energi yang di sini masih kuat dan dia perlu mengandalkan energi sejati Yangke untuk menahan erosi energi panas pada dirinya. Namun pada saat ini ada suara detak, yaitu suara darah dari luka Han Fei yang terciprat ke tanah. Karena di koridor yang sepi ini itu dapat terdengar dengan jelas. Tapi Yangke tidak menunjukkan banyak kekhawatiran. Dilihat dari kondisi Han Fei sebelumnya dan kebugaran fisik klan iblis kuno yang kuat, cedera parah seperti itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Setelah berjalan di sepanjang koridor untuk waktu yang tidak diketahui, Yangke tiba-tiba menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah gua dengan energi yang sangat kaya. Gua ini sangat luas dan tidak ada cahaya sama sekali. Jadi Yangke tidak dapat melihat dengan jelas lingkungan seperti apa yang ada di sini. Tetapi ketika kesadaran spiritualnya dilepaskan, dia tidak menyadari adanya nafas kehidupan. Jelas dia tahu bahwa di lingkungan khusus ini kemungkinan besar akan ada beberapa bentuk kehidupan yang aneh. Bentuk kehidupan seperti itu umumnya kuat dan ganas. Jika dia bertemu dengan mereka saat ini, baik dia maupun Han Fei tidak akan mampu melawan mereka. Istirahatlah. Yangke menghela nafas pelan. Han Fei mengangguk sedikit. Dia dan Yangke meraba-raba ke samping dan duduk bersila. Ketika dia duduk, dia membantu Yangke dan Yangke harus duduk di sebelahnya. Menyadari niatnya, Yangke tertawa terbahak-bahak. Wanita ini jelas tidak bisa hidup tanpa perlindungan energi aslinya. Namun dia terlalu malu untuk mengungkapkannya, sehingga dia hanya bisa mengungkapkannya melalui tindakan praktis. Jadi betapa munafiknya dia, pikir Yangke. Setelah pertempuran hebat, mereka dikejar oleh Yan Jian untuk waktu yang lama. Meskipun keduanya memiliki banyak energi nyata, energi fisik dan mental mereka habis. Setelah duduk beberapa saat, mereka berdua memasuki kondisi kesurupan, karena kekuatan mental dan fisik pulih dengan cepat. 2 jam kemudian Yangke membuka matanya. Matanya berpindah dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Sekarang, Han Fei masih bersandar padanya. Meskipun dia tidak bangun, nafasnya pasti jauh lebih tenang. Tubuh halus di sebelah Yangke merasakan kelembutan yang tak terbayangkan. Dan sepertinya ada aroma alami pada wanita yang dingin dan menawan ini. Dan aroma yang tercium di hidungnya membuat Yangke lebih energik. Setelah menunggu beberapa saat, dia perlahan-lahan terbangun dan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menjauh dari Yangke dan bertanya dengan suara dingin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lihat lingkungan di sini dulu. Yangke berdiri saat dia berbicara dan energi sejatinya keluar dari tubuhnya. Meledak dengan cahaya terang dan bersinar di sekeliling. Melihat pemandangan itu, Han Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyukai aura membara Yangke. Meskipun ini tidak ditunjukkan padanya sebagai pribadi, tetapi karena penolakan naluriah terhadap energi iblis dan energi yang. Sepertinya saya punya obor,
kata Han Fei, dan mengeluarkan 2 obor dari suatu tempat. Yang Ke tersenyum sedikit, menyalakannya dengan menjentikkan jarinya, dan Han Fei dan dia masing-masing mengambil 1 obor dan mulai melihat sekeliling. Gua ini memang cukup besar dan luas, sepertinya yang diamati Yang Ke sebelumnya. Tingginya lebih dari 100 kaki dan bagian dalamnya sebesar selusin rumah. Dipenuhi dengan energi langit dan bumi yang sangat kaya. Tapi energi ini bukanlah energi yang sejati, tetapi energi murni yang dapat diserap oleh pejuang manapun. Setelah mereka berdua menjelajahi gua tersebut beberapa saat, namun tidak menemukan apapun. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah terowongan yang mengarah lebih dalam. Apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Atau haruskah kita menunggu di sini sampai Lirong menyelamatkan kita? Yang Ke bertanya, mengangkat obor tinggi-tinggi dan menatap Han Fei. Mata indah Han Fei bersinar karena rasa ingin tahu. Setelah mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bahkan jika Nona Li mendapat berita itu, dia mungkin tidak tahu bahwa kita ada di sini. Tapi ini adalah kesempatan langka, jadi ayo masuk untuk melihat. Tidak apa-apa. Yang Ke tersenyum. Ini adalah tanah terlarang klan Iblis kuno, dan bahkan 4 komandan utama tidak akan datang ke sini dengan mudah. Dan tanpa perlindungan Yang Ke kali ini, Han Fei tidak akan bisa mencapai gua ini dengan aman, dan akan melebur dalam magma. Lagi pula, Han Fei tentu saja penasaran dengan rahasia apa yang dimiliki tempat seperti ini. Meskipun ini adalah lokasi di mana klan Iblis kuno telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi belum pernah dikunjungi. Dan keingintahuan alami wanita membuat pilihan untuk menjelajahi rahasianya. Bagaimanapun, semakin dalam sepanjang koridor, dinding batu di sekitarnya sangat kokoh. Sekarang entah berapa lama mereka berjalan, apalagi seberapa jauh mereka pergi, namun mereka tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, Han Fei yang mengikuti Yang Ke tersentak dan terhuyung. Meskipun luka yang menembus tubuhnya tidak akan membunuhnya, namun tetap berdampak besar pada dirinya. Ayo istirahat. Yang Ke menyarankan. Han Fei tetap diam, mengetahui bahwa dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Ketika dia duduk untuk beristirahat, Yang Ke mengeluarkan pil penyembuhan dan menyerahkannya. Han Fei meliriknya dan meminumnya tanpa bertanya apapun. Anda tidak membawa pil penyembuh? Yang Ke bertanya dengan cemberut. Kami tidak tahu cara membuat ramuan, jadi di mana kami bisa mendapatkan ramuan penyembuh? Han Fei menjawab dengan tenang. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Yang Ke tidak bisa berkata-kata. Wanita ini sangat sombong. Dia terluka parah sehingga dia lebih memilih membiarkannya sembuh secara alami daripada meminta pil. Dia berpikir bahwa sebagai salah satu dari 4 komandan, Han Fei harus dilengkapi dengan beberapa ramuan yang umum digunakan. Itu sangat memalukan. Han Fei mendengus, memikirkannya dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Yang Ke. Apakah Anda mau air? Yang Ke terkejut dan menyesap air naan yang dia serahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Fei bertanya lagi. Apakah Anda ingin makan? Kali ini dia menyerahkan beberapa buah yang belum pernah dilihat Yang Ke sebelumnya. Buah-buahan ini mengandung cukup banyak energi dan sekilas tampak bagus, karena wanita ini sedang mencoba segala cara untuk membalas budi. Yang Ke menatapnya dengan tatapan kosong dan tiba-tiba mengerti apa yang dia pikirkan. Jadi Yang Ke diam-diam menggelengkan kepalanya, mengambil buahnya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memakannya. Sepertinya Anda membawa banyak barang. Yang Ke memandangnya dari atas ke bawah, bertanya-tanya di mana dia menyembunyikan semua barang ini. Meskipun tas semesta adalah sejenis harta rahasia yang dapat digunakan untuk penyimpanan. Dan Yang Ke mengetahui ini. Sejak datang ke benua Tongsuan, Yang Ke telah melihat tas semesta pada banyak orang.
Beberapa kapten Liga Duo memilikinya, begitu pula para pejuang yang dia bunuh. Tapi Han Fei tidak melakukannya, jadi Yang Ke sangat bingung dengan apa yang dia gunakan untuk penyimpanannya. Iya, saya biasanya mengumpulkan beberapa dan menaruhnya di cincin ruan untuk keadaan darurat. Han Fei menjelaskan dengan ringan. Cincin ruang? Mata Yang Ke berbinar dan matanya langsung menatap cincin sederhana di jari telunjuk tangan kanan Han Fei. Cincin ini berwarna hitam pekat dan sekilas terlihat seperti sudah tua. Harta karun rahasia yang lebih mewah daripada tas semesta tidak boleh dilihat di luar. Hanya beberapa kekuatan dengan sejarah panjang dan fondasi besar yang memiliki hal seperti itu. Han Fei menjelaskan dengan ringan. Melihat cincin void di tangannya, Yang Ke mendapat kilasan inspirasi di benaknya dan berkata dengan kaget. Bukankah ini terbuat dari batu penenang jiwa? Apakah Anda tahu tentang batu yang menenangkan jiwa? Han Fei terkejut. Yang Ke sedikit mengangguk, sebelumnya dia tidak tahu bahwa buku hitam tanpa kata-katanya seluruhnya terbuat dari batu penenang jiwa. Ada beberapa batu penenang jiwa, tapi tidak semuanya. Dikatakan bahwa Dewa Iblis besar mendapat sepotong besar batu penenang jiwa saat itu, dan kemudian dia tidak tahu di mana batu itu bisa digunakan. Dan hanya beberapa yang tersisa. Jadi sisa-sisa ini digunakan oleh penyuling senjata terampil. Ditambah dengan bahan lain, beberapa cincin ruang telah disempurnakan, dan sekarang disimpan oleh 4 komandan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yang Ke memikirkan dengan hati-hati dan menemukan bahwa Li Rong, Hua Mou, dan yang lainnya memang memakai cincin di tangan mereka. Ternyata cincin ini adalah harta rahasia yang lebih mewah daripada tas Qian Kun. Iya, jangan bicarakan itu. Saya berutang budi pada Anda kali ini. Saya tidak akan berpikir untuk membunuh Anda setelah memanfaatkan Anda. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa Hua Mou juga berpikir begitu. Tapi jangan khawatir, selama ada Nona Li, Hua Mou tidak akan menyerang Anda dengan mudah. Kata Han Fei tiba-tiba. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.